Soyo subs my friend, sahabat sekon gua, fuck lagi, skuy. Well played bro, sop indeed. Halo sahabat, jadi di sini saya sebagai host yang akan menanyakan seputar kewirausahaan yang berkaitan dengan tugas pendidikan kewirausahaan. Dan di sini ada Neneng Alia Nur Aulia Asy'ari sebagai narasumber. Ini adalah tugas akhir semester yang mana kita harus berdurasi 20 menit. Berdurasi 20 menit untuk apa? Saya sebagai host untuk menanyakan yang tadi, dan ini sebagai narasumber yang akan menjawab semua pertanyaan yang mengenai dengan berbagai macam bisnis ataupun berwirausaha yang baik. Oke, mantap. Karena 20 menit minimal ya. Tadinya saya ingin pembukaan melalui hadoroh kepada Kanjeng Nabi. Tetapi kalau dipikir-pikir harus pembukaan dengan mukadimah seperti halnya pidato. Saya akan menanyakan berbagai hal kepada narasumber yang cantik jelita ini. Saya memilih bersama beliau karena saya juga sekalian silaturahmi kepada kedua orang tuanya. Oh my god! Wow! Oh my god! Pertanyaan awal. Berdasarkan yang saya ketahui nih kepada narasumber tersebut, karena dia sedang aktif dalam dunia TikTok, bagaimana sih cara bisa menghasilkan cuan dalam sebuah sosmed tersebut? Pertama-tama saya akan menjelaskan mungkin ya inspirasi awal kenapa saya mengubah mindset yang mana awalnya itu cuma scroll doang, kayak halnya halayak orang lain di luar sana, tapi kayak terpikirkan setelah terinspirasi oleh Ria Ricis itu sendiri. Nah, awal mula itu tuh kan dulu itu lagi yang lagi viralnya itu kan YouTube ya, bukan TikTok. Nah, kebetulan di dalam TikTok itu ada konten dakwah. Nah, cuman belum se-viral sekarang gitu kan. Nah, saya terinspirasi dengan Ria Ricis. Kok bisa ya beliau kayak sekarang? Kok bisa ya beliau itu kayak banget karena kita tonton gitu kan istilahnya. Nah, dari situ mengubah mindset gimana caranya biar aku nggak scroll doang, yang mana bukan aku yang nonton, akan tetapi aku yang ditonton. Bukan berarti ini konten ya, yang negatif. Ya, betul gitu kan. tapi kayak gimana sih gitu kan. Nah, dari situ terinspirasi lah dalam TikTok itu, dikarenakan saya notabene sebagai seorang santri yang betul. Mana kontennya itu kan nggak bisa apa ya istilahnya itu nggak bisa universal gitu kan ya, terbatas mungkin betul, kontennya gitu. Ya betul. Nah, dari situ kayak terinspirasi dari Husein Basaiban yang orang Madura mungkin ya. Iya, betul. Ya. Yang mana beliau itu salah satu role model saya juga. Karena emang kenapa saya mengatakan seperti itu, karena emang beliau itu lebih kayak apa ya, kok bisa sih di dalam dunia TikTok yang mana emang pargoy dan joget-jogetan, kok bisa sih dia dakwah secara online gitu kan dalam sosmed yang mana emang kita sebagai milenial tuh wow, keren nih orang gitu kan. Jadi kayak kita bisa mengikuti beliau gitu kan istilahnya. Nah, dari situ terinspirasi lah. Dari situ mulailah ngonten tanpa belum ada penghasilan sama sekali gitu kan. Iya, tentu itu langkah yang awal ditempuh, belum ada penghasilan sedikit pun. Karena merintis dari nol itu memanglah sangat susah kalau bukan pewaris gitu ya. Nah, apa sih konten yang kamu tempuh di awal tersebut sehingga bisa menghasilkan, atau konten apa gitu pertama? First time bikin konten ya, itu tuh konten
tentang kata-kata. Kata-kata berarti mahfuzat, kata-kata mutiara gitu ya? Enggak sih, lebih kayak gimana ya istilahnya tuh, kayak halnya dalam fisika, kimia itu tuh rumus-rumus tuh bisa dijadikan kata-kata bucin gitu kan istilahnya. Oh iya. Nah ini kalau misalkan saya kan itu lebih ke tentang santri ya. Iya. Yang mana tentang santri identiknya itu sama perkitaban atau alat gitu kan istilahnya. Yang mana kan nahwu sorob, kebanyakan mayoritas orang-orang tuh nggak suka nahwu sorob gitu kan, santria nih. Santriin mah kurang tahu gitu kan, cuma santria tuh kayak ya apa sih, pusing, nggak mau, apalagi mantek gitu kan istilahnya. Jangan kan mantek gitu, nahwu sorob aja udah nggak suka gitu. Betul. Nah gimana caranya aku tuh bisa bikin orang lain tuh suka sama nahwu sorob? Ya ini saya sendiri bikin quotes kayak quotes nahwu sorob gitu. Kayak halnya aku dengan membagaikan alif lam dengan tanwin yang mustahil untuk bersatu sampai kapanpun gitu kan istilahnya gitu. Makanya alif lam dan ta. Iya, dari situlah FYV. Nah, cara daripada FYV itu tuh ada beberapa cara. Yang pertama, kita itu ada jadwal. Betul. Jadi sebenarnya tuh dulu itu acak ya, random, maksudnya tuh kayak ngupload jam berapa, ngepost jam berapa, terus kayak hashtagnya apa gitu. Itu tuh bener-bener dari random aja gitu kan, tanpa dipikirin, tanpa ada schedule dan lain sebagainya. Nah ternyata kesini tuh tahu yang pertama ada jadwalnya itu di hari Senin sampai hari Minggu itu beda-beda jadwal, beda-beda jam tayang untuk upload. Betul. Nah itu tuh salah satu daripada algoritma di TikTok itu. Algoritma. Nah terus di hari Senin, contoh ya, hari Senin itu pagi jam 4 misalkan, kita harus uploadnya jam 4, tapi itu yang FYP-nya tentang apa? Itu tuh ada kategorinya. FYP kategorinya pun berbeda ya. Iya betul. Mau itu quotes, mau itu misalkan tentang a day in my life atau naik rutin gitu kan. Jadi emang bener-bener literally apa ya, beda-beda gitu setiap harinya tuh. Kadang subuhnya tuh jam 4 atau jam 6 dan lain sebagainya gitu. Setiap waktu ada jadwal. Nah terus yang kedua itu kita harus menyertakan hashtagnya yang sesuai. Sesudah menjadi afiliator dan endorsement awal sehingga bisa menghasilkan, mungkin takjub ya dan kaget gitu tentunya. Oh bisa dapet nih dari satu kategori sarung doang. Terus kamu punya amalan rahasia gak? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Kayak misal kita lagi ngebutuhin nih, kamu pengen tas ataupun suatu barang, terus gak taunya kamu kayak pernah dikasih, oh yang kamu mau ternyata kamu di endorse barang tersebut. Betul. Nah amalan apa yang ada? Karena betul, setiap orang yang berwirausaha, orang yang berikhtiar, orang yang bekerja untuk kasab ataupun nafkah, tentunya harus ada bermunajat kepada Sang Maha Kuasa. Nah, nggak tiba-tiba kan kalau kita orang biasa yang nggak punya nama gitu ya, yang nggak punya nama, harus ada di situ amalan rahasia atau khususnya. Nah, coba minta penjelasannya kepada Ibu Negara. Jadi lebih kayak apa ya? Apa tuh? Untuk amalan itu sendiri ya maybe itu emang sudah diwajibkan, intinya sudah diwajibkan untuk diri sendiri karena emang yang namanya perempuan itu harus banyak tirakat gitu ya istilahnya. Nah, adapun kalau misalkan kita pengen barang terus kayak tiba-tiba di endorse, itu hal yang sering bahkan ya sering terjadi gitu. Udah lumrah gitu. Udah kayak lihatan Shopee gitu kan, masukin keranjang beberapa item dimasukin gitu kan istilahnya. Terus kayak setelah dimasukin ke TikTok itu tuh lebih kayak apa sih, qadarullah gitu kan ya, kayak lihat barang, pengen yang kayak gini deh, kayaknya aku lagi butuh tas. Masalah saya mau, jadi kayak sekedar diselawatin dulu ya gitu istilahnya. Berarti hanya sekedar peribahasa, wah kita ingin suatu hal atau cita-cita, wah
kurang sholawatan heula we bismillah alfad gitu tah. bukan cuma Bukan bahasa ya. Iya betul. Jadi lebih kayak ya udah sih sholatin doang gitu kan. Atau kayak ngeretik doang. Ngerti nggak sih kayak nyejak doang. Ya Allah, aku lagi butuh tas. Ya Allah, aku lagi butuh sendal gitu kan. Istilahnya kayak gini loh. Iya, alam itu mengikuti insting. Astagfirullahaladzim. Hei, Jumatan. Gak usah gayane keturun. Jumatan. Lanang ora Jumatan. Bulan. Days later. Jadi afirmasi yang kita ucapkan atau bahkan kayak manifesting yang kita inginkan, kita pikirkan juga itu harus always selalu baik gitu kan. Nah, yang mana Margaret Thatcher sebagai gubernur perempuan pertama di Inggris itu beliau pernah bilang bahwasanya what's your thought for to become your word, what's your word for to become your action, what's your action for to become your habits, what's your habits for to become your character. Apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi perkataan, apa yang kamu katakan itu akan menjadi action atau perbuatan, apa yang kamu lakukan itu akan menjadi habit atau kebiasaan. What's your habit for to become your character, apa yang kamu biasakan itu akan menjadi karakteristik Anda. Dan what's your character for to become your destiny, karaktermu itu akan menjadi takdirmu gitu. Bahkan mengenai kewirausahaan ini sendiri ada peribahasa yang mengatakan bahwasanya without commitment we never start, without consistency we never finish. Tanpa komitmen kita tidak akan pernah memulai, dan tanpa konsistensi kita tidak akan pernah selesai. Nah, jadi intinya apa? Intinya itu kita harus selalu always konsistensi gitu kan. Entah itu dari segi hal-hal positif atau apapun itu, apalagi kayak misalkan content creator, kita itu harus konsistensi dari segi upload gitu kan. Kita harus membangun dulu brand yang baik gitu kan, personality yang baik. Sebelum itu kita harus memiliki role model terlebih dahulu. Nah, ketika kita memiliki role model terlebih dahulu, nah itu tuh kan ada istilahnya tuh, kita itu bakal anut ke siapa sih istilahnya kayak gitu. Nah oke lah, dari segi keislamannya itu ke Siti Khadijah. Beliau itu sangat Masya Allah sekali dan luar biasa sekali gitu ya, seperti halnya teman-teman ketahui. Nah dan ada pun di bidang lainnya gitu ya, kayak contohnya misalkan kita menjadikan sebagai role model itu, contoh misalkan Haji Ma'sum, pemilik Al-Masum, itu luar biasa sekali teman-teman. Jadi lebih kayak wah, beliau itu bisa menciptakan pom bensin yang sebesar ini, beliau itu bisa menciptakan universitas, bahkan mencetuskan segala macam yang emang awalnya itu nggak akan tidak terpikirkan gitu kan istilahnya. Beliau itu cuman pedagang, istilahnya pedagang jalan gitu ya, yang jalan kaki bawa roda gitu kan istilahnya. Terus kayak terus sekali ya teman-teman, beliau itu kayak pakai roda jualan bukan bensin, dulu itu minyak, ngasih minyak, maksudnya minyak buat masak gitu kan. Nah kesini ternyata beliau itu mengadakan satu pom gitu, kayak pom apa ya dulu tuh disebutnya. Nah yang pertama kali dibangun itu yakni di daerah Cileunyi, yang mana di daerah Cileunyi ini lebih kayak tempat yang strategis sekali untuk kendaraan lintas gitu istilahnya ya teman-teman. Makanya dari itu kita harus memikirkan dari segi kestrategisan tempat gitu kan. Terus yang kedua relasi, of course kalian harus tahu bahwasanya pertemanan itu orang yang paling berimpact daripada kesuksesan kita. Nah, ketika kita ingin sukses, teman-teman kita yang di pinggir juga itu harus istilahnya itu lebih kayak nge-support kita gitu kan. Bahkan
ketika kita berteman dengan apa ya istilahnya itu, cari teman yang tepat, mendapati teman yang tepat gitu ya istilahnya, itu tuh value kita itu akan tambah semakin naik gitu istilahnya. Goals kita itu tambah semakin gampang untuk tercapainya. Karena apa? Teman-teman kita itu sebagai support system kita. Nah itu tuh sebagai hal yang positif bagi kita gitu istilahnya. Nah jadi intinya relasi juga itu sangat penting dalam kewirausahaan teman-teman. Oh my god! Wow! Oh my god! Jadi yang harus di highlight yang pertama itu dari segi mindsetnya harus dirubah ya teman-teman. Terus yang kedua itu ya maksudnya harus dirubah gimana? Maksudnya itu lebih kayak orang lain bisa sukses, masa ya kita nggak bisa sukses gitu kan? Terus yang kedua, terus belajar dan emang yakin di bahwasannya kewirausahaan ini tuh emang penting sekali untuk dipelajari gitu. Tadi kan udah dibahas, the more we learn, the more we get, the more we keep. Lebih banyak kita belajar, lebih banyak kita mendapatkan, dan lebih banyak juga kita memberi gitu kan. Terus what's your tongue for the become your word, what's your word for the become your action, what's your action for the become your character, habit, what's your habit for the become your character, what's your character for the become your destiny. Dan ada juga without commitment we never start, without consistency we never finish. Tanpa adanya komitmen kita tidak akan memulai, dan tanpa adanya konsistensi kita tidak akan selesai. Oke, kembali lagi bersama saya Sob Indi. Jadi kesimpulan mohon maaf sedikit kesalahan karena saya mau terjatuh. Kesimpulan daripada inti pembahasan kita dalam podcast kali ini yang sangat menarik tentunya seputar pendidikan kewirausahaan mungkin ya. Bagaimana kita cara mengelola dan teknik harus kepada siapa kita menganut, tadi sudah dijelaskan di akhir yang katanya mengikuti pada zaman Kanjeng Nabi gitu ya, itu menjadi role model. Nah, kesimpulan dari awal yang saya dapat, ketika kita ingin melakukan suatu pengalaman, entah itu berwirausaha atau segala hal yang akan mendapatkan cuan, maka kita harus didasari dulu. Yang pertama teknik, yang kedua kesiapan, yang ketiga resiko. Yang mana teknik di sini cara kita atau rancangan kita ke depannya bagaimana, dan kesiapannya apa saja, baik itu modal ataupun yang lainnya. Yang kedua harus kepada siapa kita, entah itu Cina ataupun orang pada zaman khalifah gitu ya. Dan yang ketiga resiko yang ditanggung seperti tadi mungkin tidak terbahas, hanya plusnya saja, dan di sisi lain minusnya kita berkecimpung dalam TikTok. Beliau sedang mengalami yang namanya ke-ban karena melanggar algoritma yang tertera, tetapi itu adalah sebuah ketidaktahuan ya, bukan sengaja dilanggar. Beliau sedang melakukan live TikTok dan ternyata menjadi pelanggaran karena itu sedang live di dalam kendaraan seperti itu. Karena kan pihak TikTok mungkin memikirkan bagaimana jika keterjadian kecelakaan gitu ya, naudzubillah, seperti itu. Dan yang kedua kesimpulannya, kita harus tetaplah berhusnudon, manifesting. Karena apa?
yang dikatakan oleh hadis qudsi, ana indallahi dhanni abdi bi. Saya itu tergantung prasangka ataupun dugaan bagaimana hambanya kepada saya, kata Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, mungkin kita entah berpendidikan atau tidak, tetaplah kita menguasai dalam ilmunya, karena segala hal, segala aspek yang kita hadapi itu membutuhkan yang namanya dengan ilmu. Seperti itu. Itu mungkin kesimpulan, karena saya pulang Jumatan ya, tadi keburu kepotong dulu, makanya tag video dipotong-potong seperti ini. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Kalau kurangnya itu ya, saya berdua sebagai orang yang mengerjakan tugas, dan lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Terima kasih. Jangan lupa semangat terus menjalani tugas ataupun apapun. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.